Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Selamat datang kembali ke channel saya. Hari ini saya sangat gembira sekali karena hari ini juga saya bisa menemui teman-teman untuk memberikan satu pengetahuan, satu ilmu. Dan kalau kalian belum mengenal begitu banyak mengenai Microsoft Edge, mungkin ini saatnya kalian untuk mengetahuinya. Karena pada tutorial kali ini saya akan memberikan 10 alasan kenapa saya pindah ke Microsoft Edge Chromium Browser. Jadi ada 10 alasan kenapa saya pindah ke Microsoft Edge Chromium Browser. Selama ini kalian hanya mengenal Microsoft Edge sebagai browser bawaan dari Microsoft. Dan kalian juga tahu bahwa Google Chrome adalah browser yang mendominasi pasar dunia yang mencapai hampir 66%, tepatnya 65,99% dari semua browser yang ada di dunia ini. Kini Microsoft menantang dengan memunculkan Microsoft Edge Chromium yang secara resmi telah diluncurkan pada tanggal 15 Januari 2020. Pada video kali ini saya akan berikan alasan kenapa saya pindah atau beralih ke Microsoft Edge dan menjadikannya sebagai browser default atau browser utama atau browser bawaan saya. Mau tahu alasan apa saja itu? Jangan kemana-mana, let's get started. Oke, saya akan memperlihatkan alasan saya ya. Alasan yang pertama adalah browser ini cepat ya. Jadi bahkan dia melebihi kecepatan daripada browser-browser yang lainnya, termasuk Chrome juga. Kalau teman-teman lihat di sini, ini adalah speedometer. Jadi kalian lihat Microsoft Edge itu nilainya 132 ya. Anda lihat sini higher is better, lebih tinggi lebih baik. Lalu Chrome 116, sedangkan Opera cuma 113 dan seterusnya dan seterusnya. Lalu di sini juga ada dari Jetstream juga, teman-teman bisa lihat ya. Higher is better, yang lebih tinggi lebih baik. Edge Chromium itu 145.637, lalu Chrome 139.026 dan Opera 136.6.992. Itu alasan yang pertama, browser ini cepat. Sekarang mari kita menuju ke alasan yang kedua. Alasan yang kedua adalah Edge itu ringan dan tidak terlalu membebani RAM. Jadi sekali lagi Microsoft Edge itu ringan dan tidak terlalu membebani RAM. Kalian bisa lihat di sini ya. Ini memory usage reduction and faster speed. This Edge updated rollout with Windows 10 May 20 update. Okay, according to the browser principle, those with Edge browser are seeing memory usage reduction up to 20%. Jadi sampai dengan reduction-nya, pengurangannya itu penggunaan memori sampai 27%. Di sini juga ada ya, teman-teman bisa lihat sini. Sekali lagi, Microsoft Edge itu ringan dan tidak terlalu memberatkan RAM. Sekarang mari kita menuju ke alasan yang ketiga. Kita buka tab baru. Oke, ini tab baru saya ya di Microsoft Edge. Kalau kalian pergi ke setting yang ini, pengaturan halaman, kalian akan mendapatkan 4 tata letak halaman. Yang pertama ada fokus, yang kedua ada inspirational, yang ketiga ada informational, dan yang keempat ada costume. Kita sekarang ini berada di fokus. Jadi dia hanya memfokuskan kepada pencarian ya. Lalu kita masuk kepada inspirational. Nah, inspiration ini seperti ini. Jadi kita terinspirasi dengan gambar-gambar. Ini yang kedua. Lalu sekarang kita masuk ke informational. Ini adalah informasi yang diberikan atau berita-berita atau artikel yang diberikan oleh Microsoft Edge. Kita buka yang ini. Nah, ini ya. Jadi ini adalah informational. Jadi informasi yang disuguhkan oleh Microsoft Edge. Kita lihat sini misalnya Krisdayanti pisah dengan Raul Lamos. Oh, really? Kemudian ada juga sebelum positif COVID-19, Elvi Sukaisi sempat dikira sakit tipes. Ini adalah yang informational. Sekarang kita menuju ke yang terakhir, yakni custom. Custom ini terserah kita ya. Anda bisa mau mengaktifkan, Anda lihat sini, tampilkan tautan tepat, aktif, gambar terbaik, aktif. Misalnya kita matikan yang ini ya, gambar terbaik ini kita matikan. Kalau kita nyalakan lagi, akan seperti ini. Lalu misalnya tampilkan salam, tidak aktif. Oke, berarti tidak. Coba lihat di sini ya. Teman-teman lihat di sini. Nah, ini ada lagi. Itu alasan ketiga saya, yakni memiliki tab yang bisa dirubah-rubah. Sekarang mari kita menuju ke alasan yang keempat. Microsoft Edge itu memiliki 3 macam pencegahan pelacakan. Jadi ada 3 macam pencegahan pelacakan. Yang mana itu? Kita lihat sini. Kita menuju ke setting, pengaturan ya. Ini pengaturannya, kita klik saja. 3 pencegahan pelacakan itu, kalian lihat yang ini privacy, pencarian, dan layanan. Privacy, pencarian, dan layanan, klik yang ini.
Kalian sudah bisa melihat di sini ya. Jadi pencegahan pelacakan itu ada 3. Pertama dasar, yang kedua seimbang, yang ketiga ketat. Saya selalu menggunakan ketat, tapi kalau beberapa website yang melarang saya untuk memblokir iklannya, saya menuju ke seimbang. Jadi saya bacakan untuk seimbang ya. Blokir pelacakan dan situs yang belum dikunjungi, konten dan iklan mungkin akan kurang dipersonalisasi. Situs akan berfungsi seperti diharapkan, lalu memblokir pelacakan berbahaya yang dikenal. Ini adalah seimbang, dan ini yang disarankan. Tapi, saya menggunakan yang ketat. Ketat ini blokir mayoritas pelacakan dari semua situs. Konten dan iklan mungkin akan dipersonalisasi secara minimal. Beberapa bagian dari situs mungkin tidak berfungsi. Nah ini jadi ini yang terkadang iklan-iklan itu datang, jadi dia nggak bisa dikunjungin. Lalu yang terakhir memblokir pelacak berbahaya yang dikenal. Kalau ini website yang saya kunjungi itu suruh membunuh iklannya, saya biasanya kemari ke seimbang. Oke, jadi itu yang keempat. Sekarang mari kita menuju ke alasan yang kelima, yaitu Microsoft Edge itu memiliki fitur terjemahan. Saya tahu di Chrome juga tentunya memiliki fitur terjemahan. Tetapi yang saya sukai dari sini, baik Microsoft Edge Desktop maupun Microsoft Edge Mobile, keduanya memiliki terjemahan. Dan ini yang paling saya sangat suka sekali. Misalnya kita lihat sini ya. Nah, ini tentu saja dalam bahasa Inggris ya. Improving Memory Usage in Microsoft Edge. Sekarang coba kita terjemahkan. Kalian ke sini. Sekarang kita berada di blog ini, Improving Memory Usage in Microsoft Edge. Ini dalam berbahasa Inggris ya. Jadi kalau teman-teman kurang ngerti bahasa Inggris atau tidak mengerti sama sekali, tidak jadi masalah. Teman-teman lihat sini, ini ada tampilkan opsi terjemahan. Kalian cukup klik yang ini saja. Lalu di sini terjemahkan ke bahasa Indonesia. Kalau mau juga bisa ya, selalu terjemahkan halaman dari bahasa Inggris kalau mau. Tapi saya tidak mau ya. Saya terkadang harus juga belajar. Lalu kita sekarang tampilkan terjemahannya. Sudah selesai ya, meningkatkan penggunaan memori di Microsoft Edge. Lalu ini juga sudah menjadi bahasa Indonesia. Tujuan kami di tim Microsoft Edge adalah untuk memberikan browser berkinerja terbaik di Windows dan platform lainnya. Ini sudah berbahasa Indonesia. Sekarang kita mau mengembalikan lagi bahasa Inggris. Ini matikan saja yang ininya, matikan. Ada tampilkan asli atau tampilkan bahasa aslinya. Tunggu, nah ini sudah. Improving Memory Usage in Microsoft Edge. Jadi itu fitur yang sangat membantu sekali saya, juga teman-teman tentunya yang tidak terlalu mengerti bahasa Inggris. Sekarang kita masuk ke alasan yang keenam, yakni dia memiliki Immerse Reader. Ya, Immerse Reader itu yang ini. Ini Immerse Reader maksudnya gimana? Ketika kita klik ini, gambar-gambar iklan-iklannya itu akan pergi ya. Kita ambil saja misalnya yang banyak iklannya ini seperti ini ya. Ini banyak sekali macam-macamnya. Mulai ada komen, lalu di sebelah kanan juga. Ketika kita pencet Immerse Reader-nya ini, dia hanya akan berupa bacaan saja. Kita masuk sekarang, ini betul-betul hanya berbentuk bacaan saja. Ya, teman-teman bisa lihat ya, jadi tidak ada lagi yang mengganggu kiri dan kanannya, jadi semata-mata hanya berupa artikelnya saja. Sekarang kita masuk misalnya ke website Indonesia, misalnya kita masuk ke detik.com lah ya, yang banyak sekali iklannya. Alhamdulillah kebetulan internetnya agak bagus. Ini kita masuk ini, Chelsea dapat kartu merah dan gagal penalti, Liverpool menang 2-0. Kita klik yang ini ya, ini untuk fansnya Liverpool, ini sangat gembira sekali. Jadi kalian bisa melihat ya, di kanannya itu banyak sekali iklan-iklan, banyak sekali berita-berita yang sangat mengganggu. Ini juga iklan. Ketika kita ingin menghilangkan iklan ini, kalian teman-teman pergi saja ke Immerse Reader yang ini. Kita klik yang ini. Kalian bisa lihat ya, tidak ada lagi iklan-iklan, tidak ada lagi gambar-gambar yang mengganggu. Semata-mata kalian hanya membaca artikelnya saja. Kalau dia yang berbahasa Inggris, misalnya kita ambil yang ini ya, dia bisa langsung dibacakan. Kita coba ambil Immerse Reader-nya, lalu kita suruh baca juga bisa ya. Baca lantang, mana tadi baca lantangnya ini dia, kita dengarkan. Edge versus Chrome. Is Microsoft's web browser really faster? If you're a regular user of Google Chrome or Microsoft Edge browsers, we have some good news for you. Jadi itu contohnya ya. Jadi kalau kita mau membaca dengan lantang. Itu alasan yang
ke-6, yakni Immerse Reader. Alasan yang ke-7, kalian menjelajah menggunakan Microsoft itu, kalian akan mendapatkan ketenangan pikiran atau peace of mind. Kenapa? Microsoft Defender, smart screen-nya itu secara otomatis melindungi kamu saat online. Dari masalah keamanan, mau phishing, perangkat lunak berbahaya lainnya, mau spyware, hardware, dan lain sebagainya. 2 studi independen baru-baru ini yang dilakukan oleh NSS Lab menemukan bahwa Microsoft Edge itu menawarkan pelindungan terbesar terhadap malware dan phishing yang dibandingkan dengan browser yang lainnya. Jadi jangan lupa ya, jadi ketika Anda browsing internet menggunakan Microsoft Edge itu, Microsoft Defender atau Microsoft Defender antivirusnya itu melindungi kalian. Itu membuat pikiran kita tenang, itu membuat kita aman berinternet. Lalu alasan yang ke-8 adalah, kita lihat sini ya, kita buka Chrome extension. Chrome extension ini, kita Chrome extensionnya. Nah, ini sudah terbuka ya. Ini milik Chrome. Teman-teman bisa lihat di sini. Anda dapat menambahkan ekstensi dari Chrome Web Store ke Microsoft Edge. Jadi kalian nggak perlu ragu lagi untuk menambahkan extension dari Chrome browser menuju ke Microsoft Edge. Misalnya kita tambahkan saja ya. Kita ingin menambahkan misalnya ini extension speed test. Kita buka saja. Nah, ini tambahkan ke Chrome. Ya, tambahkan Chrome di sini, tapi akan larinya kepada Microsoft Edge. Kita tambahkan, nah ini langsung ya, tambahkan ekstensi. Dia memeriksa, nah ini sudah ada. Ini sudah ada speed testnya ya. Coba sekarang kita buka speed testnya. Ini speed test by Ookla. Itu alasan saya yang ke-8 yakni kamu bisa install Chrome extension di Microsoft Edge browser. Kemudian kita pindah kepada alasan yang ke-9. Microsoft Edge itu memiliki password manager. Oke, sekarang kita lihat sini ya. Kita masuk ke pengaturan. Ini sudah ada pengaturan, ambil yang ini aja. Kita buang dulu. Ini ke pengaturan, ini kita buang aja dulu. Ini pengaturan ya. Teman-teman di sini lihat saja ini privacy dan layanan. Kalian ketikkan saja di sini kata sandi, kayaknya kata sandi. Ini dia. Oke, ini sandi ya. Ini bahasa Indonesianya adalah manager kata sandi atau password manager. Kita klik yang ini. Nah, ini semuanya ya. Jadi ini password manajernya. Microsoft Edge itu menawarkan untuk menyimpan sandi. Oke, kalau kalian mau simpan, kalau tidak mau kasih begini. Karena saya mau disimpan supaya saya tidak capek-capek, saya cek saja. Lalu masuk secara otomatis. Jika dinonaktifkan, kami meminta izin Anda setiap kali sebelum masuk ke, kalau Anda dicek begini berarti kalau kamu masuk misalnya kemana ya, ke Facebook, oke, lalu ke akun Google, kalian tidak perlu lagi memasukkan kalian punya password atau kata sandi. Kenapa? Karena Microsoft Edge memiliki password manager. Sekarang yang terakhir sekali, yakni Microsoft Edge itu hampir tidak memiliki iklan. Saya yakin teman-teman suka sekali kan kalau kalian sementara browsing di internet dan tidak terlalu banyak iklan-iklannya. Oke, sekarang kita lihat sini ya. Misalnya kita buka kembali detik.com. Ini sudah penuh. Kalian bisa lihat ya, hampir tidak ada iklan. Hampir tidak ada iklan pop-up, iklan yang tiba-tiba muncul. Kalian bisa lihat ya, ini tidak ada. Coba sekarang kita bandingkan misalnya dengan Chrome. Ya, kita buka Chrome. Kita masuk, kita sudah membuka Chrome ini, kita masuk ke detik juga, detik.com. Kalian bisa lihat ya, dia agak lama loadingnya dibanding dengan Microsoft Edge. Ah, ini. Kalian teman bisa lihat ya, ini adalah iklan pop-up. Pakai aja mandiri online, mandol. Ini iklan pop-up-nya, kalian lihat ya. Naik turun tetap ada. Apakah ada ini iklan pop-up mandiri ini di Microsoft Edge? Kita lihat. Kalian betul-betul tidak melihat adanya iklan pop-up mandiri mandol. Jadi saya kira itu saja 10 alasan kenapa saya pindah ke Microsoft Edge Chromium Browser, dan 10-10-nya saya sudah terangkan, saya sudah berikan, saya sudah gambarkan kepada teman-teman. Kalau teman-teman juga ingin ikut berhijrah, pindah beralih ke Microsoft Edge, buat saya tidak ada masalah. Kalian lihat saja dulu apakah kalian cocok dengan Microsoft Edge atau tidak. Kalau tidak cocok juga tidak masalah. Sebelum video ini saya tutup, saya ingin mengingatkan kepada teman-teman yang baru nonton video saya, jangan lupa untuk subscribe. Nyalakan icon bell-nya agar teman-teman tidak ketinggalan dengan notifikasi ketika saya mengeluarkan video yang terbaru. Beri saya like kalau teman-teman like, dislike saja kalau memang tidak suka. Berikan komen, dan jangan lupa juga please share video saya ke teman-teman yang lainnya, sahabat, saudara, sepupu, teman, pacar, dan lainnya, agar channel saya bisa berkembang di kemudian hari. Saya kira itu aja. Peace. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.